Pertahanan diri pada tumbuhan terhadap herbivora dapat berupa senyawa kimia yang disintesis di suatu area. Nah, tetapi disebarkan di area yang lain. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pengujian teori pertahanan diri optimal pada tanaman Arabidopsis thaliana. Oke. Nah, jadi pada gambar ini disajikan dua ya. Yang A ini merupakan spesies wild type atau spesies asli ya. Nah, ini adalah spesies asli yang tidak dilakukan proses hibridisasi atau proses mutasi. Dari sini adalah spesies liar. Yang artinya tidak dibudidayakan, tidak berasal dari tanaman budidaya atau proses mutasi. Nah, kemudian yang kedua ada mutan. Mutan ini adalah spesies yang materi genetiknya sudah diubah. Organisme yang materi genetiknya sudah mengalami modifikasi. Oke, itu bedanya antara wild type sama bagian yang mutan ya. Nah, kemudian pada berikutnya di situ ada kandungan suatu senyawa kimia. Biasanya senyawa kimia ini bersifat metabolit sekunder. Ini berupa metabolit sekunder. Tujuannya adalah untuk menghindari dari herbivori. Terhindar dari serangan herbivori. Misalnya seperti ulat atau hewan-hewan lainnya. Oke. Nah, senyawa kimianya itu dikatakan adalah senyawa glukosinolat. Jadi ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai pertahanan diri terhadap serangan herbivori, gitu ya. Nah, untuk bagian tumbuhan A, senyawa tersebut itu banyak dijumpai pada daun yang masih sangat muda ya. Nah, di sini jumlah konsentrasi senyawa metabolit sekundernya itu lebih banyak. Sementara pada bagian yang tua, nah di situ kadar atau konsentrasinya sangat rendah. Konsentrasi senyawa metabolit sekundernya sangat rendah. Nah, karena dia sangat rendah, maka herbivori itu akan lebih memilih daun yang kandungannya lebih sedikit. Jadi di sini dia akan rentan dimakan oleh herbivori. Nah, kenapa pada bagian yang tua memiliki kadar yang lebih rendah dibandingkan yang mature leaf maupun yang young leaf? Karena pada bagian ini terdapat proses perpindahan ya. Nah, di sini ada pemindahan
senyawa metabolit sekunder. Tentunya ini menggunakan secara transport aktif. Nah, kalau dia transport aktif, maka untuk pemindahannya dia harus menggunakan sejumlah ATP atau energi untuk dapat memindahkan suatu molekul atau suatu senyawa gitu ya. Dan kalau kita lihat di situ dia pemindahannya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi di sini pada bagian M itu kan cuma ada 2 molekul gitu kan. Nah, dia dipindah ke bagian yang atau bagian yang paling muda. Di sini ada 4 molekul. Nah, karena perpindahannya dia melawan gradien konsentrasi, maka disebut sebagai transport aktif. Nah, di sini ya. Nah, karena perpindahannya melawan gradien konsentrasi, makanya disebutlah sebagai transport aktif gitu. Nah, kita bandingkan dengan bagian yang B. Yang B ini kalau kita lihat justru kebalikannya. Pada daun yang sangat muda jumlah konsentrasinya sangat sedikit ya. Pada daun yang sangat muda jumlah konsentrasinya paling sedikit. Jumlah konsentrasinya paling kecil. Nah, sehingga ini akan dimakan oleh herbivori. Rentan dimakan oleh herbivori. Oh, ada enggak? Yang ini? Oh, bukan ya? Ada lagi? Buatnya apa? Oh, di bawah. Iya, di bawah. Coba. Enggak bisa ya? Ya udah di bawah aja kalau. Bisa. Oke. Nah, kemudian kalau kita berhubungan dengan kesintasan atau ini apa itu istilahnya pertahanan diri, jelas untuk yang bagian A ini lebih sintas ya dibandingkan yang B. Kenapa? Karena kalau yang B ini kan dia yang dimakan adalah masa depannya gitu kan. Nah, ini adalah masa depan tumbuhannya. Jadi untuk tingkat kesintasannya lebih tinggi yang A dibandingkan yang B ya. Nah, untuk tingkat kesintasan A itu lebih tinggi dibandingkan yang B. Kenapa? Oh ya udah. Semuanya kan ada berapa? Oh, ada di belakangnya juga. Ada 2 juga. Nah, itu juga. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu ya untuk mekanismenya. Coba kita akan lihat untuk pernyataannya. Yang pertama, pada tanaman wild type, berarti itu adalah yang A ya. Wild type ini tidak terjadi serangan pada daun muda karena konsentrasi glukosanya lebih tinggi daripada daun muda. Oke, ini benar ya. Kenapa? Karena pada daun yang young ya, yang Y itu lebih tinggi dibandingkan daun yang M ya atau yang O. Jadi ini benar. Kemudian untuk yang B, yang kedua, kesintasan antara daun muda, matang, tua pada suatu tanaman mutan adalah sama. Ini salah ya. Kenapa? Karena untuk kesintasan itu kan berhubungan dengan kelangsungan hidup gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan kelangsungan hidup.
Nah, untuk kelangsungan hidupnya pada kasus ini itu bergantung pada herbivori. Daun yang dimakan oleh herbivori akan rendah untuk kesintasannya. Yang dimakan oleh herbivori kesintasannya lebih rendah. Berarti untuk tingkatannya yaitu adalah kalau yang A ya. Kalau yang A ini tingkat kesintasannya lebih tinggi yang Y. Kemudian M disusul dengan yang O. Nah, ini untuk tingkat kesintasan pada yang A. Kalau yang B, tingkat kesintasannya adalah bagian yang M dulu, kemudian lebih besar daripada O, dan lebih besar lagi dan O lebih besar daripada Y. Jadi Y ini itu paling rawan atau paling rendah untuk kesintasannya. Paling rendah tingkat kesintasannya atau tingkat survivalnya. Berarti ini tidak sama ya, tapi berbeda-beda tergantung dari tipe atau jenis dari organismenya. Apakah dia wild type atau dia yang mutan gitu. Nah, kemudian yang C, transporter glukosinolat tidak memerlukan energi ketika mentransport substratnya. Nah, kalau kita lihat pada kasus yang bagian A, di sini untuk transporternya dia melawan gradien konsentrasi. Melawan gradien konsentrasi. Nah, karena dia melawan gradien konsentrasi, maka perpindahannya menggunakan konsep transport aktif. Menggunakan konsep transport aktif yang artinya dia memerlukan energi, bukan tidak memerlukan energi. Berarti di sini dia salah, gitu ya. Kemudian bagian yang D, termakannya daun tua berdampak kecil pada kelulusan hidupan tanaman untuk bereproduksi. Benar ya? Kenapa? Karena daun tua adalah daun yang untuk klorofilnya sudah mulai kehilangan fungsinya. Nah, ini bagian mesofil daun, klorofilnya sudah mulai kehilangan fungsinya untuk fotosintesis. Nah, karena dia sudah kehilangan fungsinya, maka potensinya dia akan gugur ya. Nah, ini berpotensi pada keguguran daun atau kerontokan daunnya. Jadi ini sangat kecil ya, betul ya. Oke, itu untuk pembahasan yang di nomor berapa nih? 16. Oke. Ada yang tanya dulu di sini? Mengenai bagian ini? Yang D, kemudian yang C, ataupun yang B sama yang A? Gak ada ya? Oke. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang